Download lah, kan gue kirim kan. Kalian nanya ada gak dokumennya? Oke gue kirim kan. Berapa halaman? 3 bos. 3. Nggak tahu lah. Oke lah. Speechless coy. Iya sama gue juga. Menurut gue ya udah sih emang malah menunjukkan ketidakprofesionalan federasi aja dengan tiba-tiba hadirnya roadmap ini. Selamat datang di Ruang Pandit bersama saya Zid, Abdi, saya Irawan. dan balik lagi ya, kita akan membahas seputar yang kalau kemarin kita ngebahas timnas ya. sekarang masih Ya, timnas U22 kemarin. U22 kemarin, U22 dan U17 dan sekarang kita ngebahas lagi timnas karena lagi rame beredar gitu roadmap timnas. Bukan roadmap sepak bola ya. Bukan roadmap sepak bola. Roadmap timnas Indonesia. Dan lebih spesifik lagi. Timnas putra Indonesia. Karena gak ada sama sekali ada tuh. putri ya? Enggak, timnas putri iya. Jadi awalnya gini Mas. Itu kan tiba-tiba rame ya malam-malam ya. Tiba-tiba abis Isya, sekitar abis maghrib abis Isya. Media, ada suatu media yang ngangkat gitu. Bahwa PSSI udah merilis roadmap sepak bola Indonesia atau apa iya kata gue kan. Kita seneng dong. Kita seneng dong. Oke lah. Roadmap yang kita selama ini tagih gitu kan. Tunggu. Walaupun agak bingung juga. Kok bisa? Kok bisa secepat ini katanya. Wah, ternyata Alex Zoyer kerja nih selama ini. Iya nih. Bersama tim-timnya. Gue kaget tuh. Gue langsung oke, bentar kita cerna dulu nih. Ini bener gak? Gue ngeliat di Twitter awalnya kan. Gue ngeliat di Twitter, gue kira ini leaked gitu. Apa sih semacam bocoran gitu. Karena yang beredar tuh 3 slide doang. 3 slide doang yang beredar. Gue ngikira kan, oh bocoran doang nih eksklusif. Teaser eksklusif. Iya. Kayak yang waktu itu apa soal hukuman apa yang rekam pertandingan itu kan juga kan. Gue kira kan kayak gitu lagi. yang ternyata sebetulnya bukan itu. Bukan ternyata ketika gue cari, gue tanya langsung ke PSSI, udah kami upload katanya. Oh udah di-upload. Cari nggak ada. Akhirnya ketemu. Download lah. Gue kirim ke grup kan. Di halaman PSSI websitenya. Di website PSSI kok ada. Kata gue, keren nih kayak Jepang. Oh iya. Kayak Jepang. Jepang di halaman ininya ya, JFA-nya ya. Di JFA-nya langsung ada, bisa download. Download lah, kan gue kirim kan. Kalian nanya, ada gak dokumennya? Oke, gue kirim kan. Berapa halaman? 3 bos. 3. Tebel Banget. 3 sama kayak Tebel banget. tugas sekolah anak gue itu ya. Itu dia mas. Sumpah itu sama red card. Slide PDF ya. Itu sama red card sosmed masih banyakan red card sosmed. Sumpah KOL tuh ya panjang tuh. Pusing tuh bacanya tuh. Ini 3 halaman. Astagfirullahaladzim. Kok 3 halaman. Kok bisa dengan percaya dirinya menamakan dan melabeli itu roadmap gitu. Apa mungkin padat itu fontnya kecil banget jadi padat banget 3 halaman, iya gak sih? Itu masalahnya gak perlu di scroll, udah beres cuma di layar HP udah full tuh. Gak bisa di scroll. Efisiensi. Oke. 3 halaman landscape APS ya. AVS Iya. Gitu. Itu emang slide presentasi tuh. Kayaknya tuh punya Pak Sumarji tuh buat manajer timnas tuh. Iya. Perjalanan timnas tuh kayaknya. Itu maksud gua kok bisa gitu ya kan. Melabeli hal ini roadmap, di-upload pula. Oke lah di-upload itu sebuah kemajuan lah. Tapi 3 slide. Apakah cukup? Dan apakah ini yang dinamakan sebuah roadmap gitu Di? Gimana menurut Di? Lu ngeliatnya gimana Di? Nah itu dia, makanya tadi dari awal kan sebetulnya roadmap 3 halaman ini, roadmap setebal 3 halaman ini sejauh mana gitu penjelasannya, detailnya dan segala macam. Tapi kalau menurut gue sejujurnya speechless dan bingung mau ngomong apa gitu. Apa jangan-jangan sebetulnya kita punya perbedaan persepsi dan pendapat soal apa itu roadmap gitu kan. Yang ada di pikiran kita mungkin kan sejauh ini tadi Mas Heri bilang roadmap itu apa namanya peta jalan ya. Peta jalan untuk menuju satu target atau satu tempat. Kita mau lewat mana, kita mau pakai apa, kesananya bawa duit berapa bakalan segala macam. Bayangannya kayak gitu. Bayangannya kayak gitu. Tapi kan ini cuman
kita 2025 akhir kita mau ke Surabaya, targetnya Maret kita udah nyampe ke Lombok. Surabaya. Gimana kesananya? Terserah lu gimana. Iya, pokoknya intinya kita 2025 sampai Surabaya akhir. Kasarnya karena kalau dilihat itu kan sebetulnya aneh. Oke, kita lihat nih ya, kita bedah. Itu kan nih. sebetulnya kalau di 3 slide nggak cukup. Coba bacain. 20 menit cukup gak nih kira-kira? Bacain, butuh waktu berapa lama untuk bacain ini tuh? Kita langsung ke halaman yang terakhir aja deh. Oke. Itu bisa jadi satu halaman itu 3 Iya, slide. makanya ini udah 3 halaman ini. Udah di satu page nih. Jadi National Teams Roadmap 2026. Isinya compete, build, link, qualify, launch, sama pathway. Oke, yang pertama deh. Compete among Asia's top 8 in the AFC Cup. And reach FIFA top 110. Oke. Jadi bersaing dengan tim top 8 AFC. Top 8. Bersaing. Tuh tiba-tiba bersaing tuh. Compete among Asia's top 8 in the AFC Cup. Tiba-tiba tuh. Berarti Iya. berarti masuk, katakanlah masuk 8 Perempat final besar, perempat final AFC. ya. Ya, itu. Caranya gimana? Entahlah. Kontekan VP. Ya, gimana caranya pokoknya masuk perempat final lah. Gimana caranya masuk perempat final? Mau ngeluarin duit, mau apa gitu Terserah. kali ya. Pokoknya itu kasar gitu lah. Itu pokoknya. ibaratnya lu terima beres deh. Itu PSSI yang kerja keras. Ya, gua kerja keras Oke. ya. PSSI yang kerja Percaya keras. tuh. Oke, Compete 1, lanjut. 2. Build the under 23 squad to prepare for 2027 AFC qualifiers. Bangun tim U23 untuk persiapan kualifikasi AFC 2027. Bangun tim U23 intinya. Udah Ada lu nggak? usah nanya Udah. gimana. Nggak ada tuh caranya Nggak membangun tim. ada PSSI nanti yang kerja Kan keras. udah ada tim U23 dibangun apa lagi? Iya. Untuk bisa main di AFC. Tinggal comot-comot doang. Gitu. Berarti nggak ada tuh. Ya Nggak ada. pokoknya intinya build under 23 squad. Intinya itu ya. Berarti ada aksinya tapi tidak ada langkah strategisnya. gitu. Bahkan menafsirkannya pun bingung gitu ya. Membangun berarti ya udah seleksi. membangun. Seleksi aja Seleksi, gitu kan. seleksi talent pula dari mana ya. Intinya gue tinggal ngumpulin pemain. Terserah dah lu mau. Itu gue membangun timnas Iya, U23 lah gitu. Kan roadmap timnas bukan roadmap sepak bola. Salah juga sih kita. Oke. Lalu tuh tuntutannya tuh kemarin tuntutan siapa tuh roadmap tuh? Aduh. Oh ada yang minta roadmap ya? Iya tuh demo kemarin. Oh demo. Hari gini baru demo. Yang katanya ultras. Bukan dari kemarin. Ultras kok demo di kantor PSSI sih? Iya harusnya bersuara di tribun kan Ultras. Tribun lah ultras. Nih terus Maaf ya. lanjutannya. Oke, terakhir. Ada lanjutannya nih. Link top under 23 and under 20 players with the first team. Jadi menyelaraskan tim U23, U20 dan tim senior. Oh, jadi disatuin bersinergi. Bersinergi, berkesinambungan gitu. Berkesinambungan. Pathway-nya jadi sejalan. Mungkin ini gimana berkesinambungan caranya? tuh. Coba enggak dibaca dulu gimana caranya itu langkah-langkahnya untuk ke situ. Gak ada mas, nggak ada. intinya Ya udah, skip. U20, U23 Yang sama penting senior. berkesinambungan. Yang Sebenarnya penting sekarang tuh udah berkesinambungan. Lihat aja Donitri dari U17 main, U20 main, U22 main nih sekarang dia. Iya. Tinggal senior berkesinambungan. Ah, magang di klub dia. Jadi menurut lu gimana tuh dari itu? Berkesinambungan enggak dikasih tahu langkah-langkah dan caranya ya. Tidak. Jadi U17 berapa? U17, enggak, U20, U23 sama senior. U23 sama senior ya udah jadi satu tim. Senior pakai U20 gitu. Iya, kayak Ivar dulu zaman Jenner kan STY. main juga kan udah. semuanya. Itu semua pasti berkesinambungan Gitu. sih. Berkesinambungan. Terus bawahnya lolos ke AFC Cup U17 dan U20. Nah ini target-target. Ini target. Target-targetnya. Target. Oke. Terus gimana caranya lolos? Ya intinya lolos dah targetnya. Udah, yang penting target aja dulu. Targetnya dulu. Paling nggak targetnya udah jelas nih. Ya, targetnya. Oke. Targetnya Terus- jelas, caranya nggak tahu gimana. Ya, terus lanjut launch new under 15 and under 16 national team to strengthen the player pathway. Jadi akan membentuk tim U15 dan U16 untuk memperkuat pathway pemain. Bagaimana membentuknya? Membentuk lah pokoknya. Itulah maksudnya. Jadi menurut lu gimana tuh? Itu roadmap tuh. Menurut gue sih itu compete tanding di turnamen A, membentuk tim apa segala macam. Sebetulnya kan itu yang dari kemarin dilakukan sama PSSI kan. Iya. Gimana caranya ya salah satunya selain menarik pemain-pemain dari apa, memanggil pemain-pemain diaspora dari luar.
Itu dia. Ya, itu Berarti mau sampai kapan kita bergantung sama pemain-pemain dari luar atau semoga aja nggak manggil-manggil pemain diaspora dari luar lagi ya. Biar jelas gitu di bawah kita punya talent pool yang banyak dimanfaatkan gitu. Ya itu kan cuman kayak basisnya target atau laporan dari manajer timnas dan presentasi aja tuh. Oke nih tahun-tahun ke depan kita mau ikut apa aja. Dan objektif timnas untuk beberapa bulan ke depan KPI. sampai 2026. Iya KPI. Malah terakhir nih establish regional talent center untuk U14 dan U15, membangun regional talent center untuk U14 dan U15 in 4 regions to expand nationwide scouting. Jadi akan ada regional talent center di 4 regional untuk memperluas jangkauan scouting. Ya kalau dari sini sih kita bisa ngelihat PSSI tinggal scouting di 4 region itu dari pemain-pemain yang ada di 4 regional itu. Nah sebenarnya poin ini yang agak cukup masuk dari roadmap yang kita bikin waktu itu. Ada poinnya yang kayak mirip-mirip kayak gini. Kayak ngumpulin tuh bawah lah. Ngumpulin semacam talent pool kita lah gitu di beberapa training camp gitu lah jatuhnya. Walaupun nggak detail juga kan. Walaupun nggak sedetil itu kan dijelasinnya. Iya makanya. Nah itu dia kalau dari Abdi emang. Sebetulnya kalau dari gue ini bukan roadmap dan intinya ini cuman KPI yang tadi lu bilang target-target main di sini membentuk tim A, membentuk tim B yang sebetulnya caranya gimana? Ya bisa aja manggil pemain diaspora lagi, naturalisasi lagi. Iya. Mau sampai kapan? Dan ya mau sampai kapan berlindung di balik make up naturalisasi gitu. Oke. Cuma PSSI-nya doang ya, supporter timnas juga mau sampai kapan? Sadar diri aja, ngaca sepak bola kita tuh masih banyak yang perlu dibenahin, gak cuma soal timnasnya doang. Kalau perkara lu mau ngapain gue nonton Liga Kangkung, ya berarti lu itu coping mechanism lu untuk menerima fakta bahwa sepak bola lu belum kemana-mana. Betul, itu dia. Oke, sekarang Mas Irawan, menurut lu gimana Mas ngomenin dari yang tadi Abdi bilang, isi dari roadmap tersebut dan gimana roadmap tuh harusnya gimana sih? Kalau dari tadi ya ada beberapa poin yang dikemas dalam 3 halaman singkat, tidak rinci. Berarti kan detail kok, ada 26, 27, 28, 29, 30 nih. Dari U14 kok Mas itu? Dari U14 kok? Iya. Iya, itu artinya yang dibikin cuma sekedar visi sama target kan ya. Bukan roadmap yang sebagaimana mestinya yang kita tahu roadmap ya. Sederhananya tadi udah dijelasin lah. Itu bahasa kasarnya roadmap, peta jalan tuh seperti apa udah dijelasin gitu. Soal ilmiahnya kayak gimana, carilah banyak kok gitu. Kalau mau belajar misalnya dari tim riset PSSI mau belajar pasti ketemu lah. Apalagi backgroundnya orang-orang PSSI kan background orang bisnis, politik dan lain sebagainya yang secara nggak langsung gue yakin mereka tuh udah terbiasa dengan istilah roadmap dan blueprint lah gitu. Jadi harusnya mereka tahu mekanismenya kayak gimana, isinya seperti apa gitu. Tapi yang diluncurkan justru seperti itu, gue nggak tahu ini sekedar gimmick dari PSSI, sikap reaktif PSSI, bukannya sikap proaktif gitu menyikapi apa yang terjadi di sekeliling sekarang ini pada masa ini gitu. Ketika banyak protes, banyak yang menuntut A, B, C, akhirnya PSSI reaktif dengan merilis roadmap seadanya gitu yang bukan roadmap sebenarnya. Bahkan gue curiga, awalnya gue sempat curiga gini, ini jangan-jangan yang ngupload ini roadmap ini tim, katakanlah tim medianya PSSI tanpa sepengetahuan Erick Thohir gitu. Jadi udah ini roadmap udah jadi, ya udah upload aja. Tapi belum ACC Pak Erick, udah gampang nanti diomongin aja. Jadi soalnya gue mikir kalau Pak Erick Thohir baca roadmap itu harusnya dia mikir apa emang ini roadmap. Iya ya. Kan enggak, dia orang pinter loh sebenarnya kan. Orang bisnis, orang politik, otaknya encer. Orang keren lah, orang keren. Iya, Presiden Inter. Iya, duitnya encer, otaknya encer, segala macem, karirnya lancar. Iya, ya ampun, masa roadmap kayak gitu dianggap roadmap kan aneh juga. Gitu. Aneh, bener, janggal ya. Maksudnya itu lolos dari apa ya? QC. Iya. QC. Dari kisinya Pak Erick tuh aneh sih.
Iya maksudnya bener, Mas Yeri bilang kan orang-orang di PSSI itu kan ya orang-orang pinter, orang-orang bisnis, teman-teman kita di GSI juga orang-orang keren, pinter, jago, analisis dan segala macam. Kok gitu loh. Iya, makanya tadinya gue pikir ketika ini muncul yang kata Yazid tadi bilang leak, bocoran dan sebagainya, gue pikir hoax kali ya. Apa ini? Sih. Apa cuman giringan dari publik atau oknum-oknum tertentu yang pingin menjatuhkan PSSI tadi sampai akhirnya husnuzon sekali. Iya, sampai beneran sampai akhirnya semoga ini bukan keluar dari pikiran PSSI gitu yang kita anggap ini orang pintar yang bisa mengembangkan sepak bola nasional gitu. Sampai akhirnya muncul di halaman websitenya PSSI, roadmap kita download ternyata sama. Dari liket-liket yang ada di internet. Iya, di media sosial. Kenapa ada di halaman PSSI? Gitu. Berarti udah official, udah ACC, udah resmi. Dan kan itu kejanggalannya di situ. Dan bahkan gak ada rilis dan preskon apa-apa gitu dari oke, kami sudah meluncurkan roadmap. Artinya mereka gak bangga juga gak sih dengan peluncuran roadmap ini? Makanya kenapa nggak ada launching, nggak ada preskon? Makanya sampai gue berasumsi, oh bukan dari PSSI kok kayaknya. Nggak ada statement resminya, nggak ada launchingnya. Ya atau juga sebetulnya beneran itu nggak ACC Bapak karena nggak ada rilis artikel dan sebagainya. Biasanya PSSI update kalau ada apa-apa. Bener. Nah kalau misalkan dibandingin juga sama Jepang dan Australia, kalau kita ngelihat gitu, kita kan pernah ngebedah juga kan. Kita pernah bikin kontennya, kita bikin contohnya. Itu di Australia lah, contoh di Australia whole football plan-nya itu ada namanya siapa dan apa ya, semacam biografi penulisnya, tim-timnya yang bikin, yang menyusun siapa kepalanya dan siapa ketua umum PSSI-nya saat itu gitu. Ini nggak ada bos, beneran udah aja gitu. Nggak ada. Statuta aja kita masih dapat daftar isi. Ini kagak ada daftar isi. Ini nggak ada daftar isi aja kan. Villanesia aja ya, 3 halaman mau daftar isi apaan sih di Villanesia yang cuma sekedar filosofi, bukan peta jalan, bukan blueprint. Itu halamannya lebih banyak gitu kan. Kurikulum juga sih, itu bagus sebenarnya itu. Tapi emang udah nggak relate sama sekarang. Itu harus direvisi maksudnya. Aduh, ini gue aneh banget. Lagi-lagi gue bandingin sama Jepang, kayak Jepang punya 55 halaman. 55 halaman tuh Japan Sway. Dan itu mencakup keseluruhan ya. Anggap aja kita cuman timnas doang. Ya berarti 25 lah minimal. Minimal lah. Atau iya kan? 10 lah gitu. 10. Timnas doang. Kedikitan juga sih. Kedikitan sih sebenarnya. Soalnya kalau dibandingin lagi Australia itu nyampe 105 halaman loh. Roadmap whole football of plan-nya itu. Dan itu full color dan full visual. Visual bener. Jepang juga visualnya ada. Iya kan. Kita visualnya ada gambar. Datanya ada. Dan data-datanya tuh ada juga. Iya. Bahkan kalau Australia juga itu ada ini loh, kayak mereka ada laporannya tiap 4 tahun sekali. Oke. Apa yang udah mereka lakukan dari 4 tahun ke belakang gitu. Laporannya dan apa yang mereka capai selama 4 tahun itu. Nah, selaras gak dengan roadmap utama mereka gitu loh. Ada kok roadmap utama mereka kan, kalau Australia itu jadiin olahraga populer. Sepak bola tuh jadi populer karena kan kita tahu Australia kan olahraga utamanya bukan sepak bola. Nah, bukan. Mereka gak muluk kayak Jepang yang pengen langsung juara Pildun 2050 dan mungkin waktu itu kita bilangnya nggak muluk. Kalau sekarang kita bilangnya nggak muluk lah, itu realistis lah bagi Jepang karena dengan proses yang mereka dan progres yang mereka tunjukkan. Tapi kalau Australia ini lebih realistis gitu loh. Mereka ya coba mempopulerkan sepak bola dulu di negara mereka. Populerkan sepak bola, bikin industrinya bagus, bikin pemain-pemain mereka bisa berkarir di luar negeri. Baru ngomong prestasi. Ini udah langsung. Kita udah langsung prestasi. 10 tahun udah harus langsung jadi tim Pildun itu. Mau ngejar apa sih? Buru-buru banget sih. Maksud gua kan yang jadi perdebatan di media sosial itu ada 2 ya. Kenapa roadmap cuman segini? Cuman 3 halaman. Dan yang kedua, kenapa cuman timnas doang? Gitu kan? Oke lah, kita kesampingkan dulu masalah roadmap sepak bola nasional. Oke, kita anggap PSSI lagi fokus ke timnas. Bikin roadmap soal timnas. Tapi kan masalahnya roadmap timnas aja
nggak jelas Nggak gitu kan. komprehensif. Nggak begitulah. Kayak menunjukkan ya PSSI itu apa ya, ini di pikiran gue aja kayak nggak punya rencana strategis yang komprehensif tentang timnas Indonesia itu harus kayak gimanain. Diimplementasinya kan seperti apa gitu, langkah-langkahnya dijabarkan, roadmap kan harus jelas, kita tahu visinya, misinya, langkah strategisnya, governance-nya dan lain sebagainya gitu. Detail di Jepang kan, bahkan di Jepang bagaimana cara mereka membangun sepak bola menjadi sebuah budaya, sebuah kultur, sebuah ekosistem yang benar-benar ya sepak bola adalah mereka, sepak bola adalah Jepang itu dijabarkan, tapi di kita nggak ada, cuman target-target doang. Ngebangun culture-nya kayak gimana, industrinya supaya bertahan gimana. Nggak ada tuh. Kalau apakah ini menandakan PSSI nggak profesional dia apa gimana nih? Kalau gue benar dari awal curiganya apa? Sebetulnya kita beda persepsi aja nih sama PSSI nih soal roadmap. Kalau kita kan sebetulnya orientasinya roadmap itu ya udah rencana jangka panjang yang menyeluruh, nggak cuma soal timnas tapi soal si sepak bola dan bibit-bibit yang kita punya itu sendiri dari usia-usia bawah, gimana sih anak-anak ini bisa familiar dengan sepak bola, nggak cuma ikut SSB setiap minggu yang di hari biasa mereka sekolah tapi sepak bola cuma jadi secondary activity doang, atau bahkan sebetulnya PSSI juga ya udah bener-bener cuman mikirin prestasi, tapi nggak salah mikirin prestasi, cuma kan realistisnya untuk mencapai prestasi itu kita mesti ngapain gitu, harus apa yang dilakukan, gak cuma soal KPI kita harus tahun 2026 kita harus lolos Piala Asia di perempat final dan segala macam. Itu sih sebenarnya PSSI mau, sebetulnya balik lagi PSSI impulsif bingung mau ngapain gitu. Betul. Jangan kita beda persepsi aja nih soal roadmap. Di kepala PSSI roadmap itu all about prestasi gitu. Sementara di kita, ya kita demand hal yang lebih mendalam dari itu. PSSI mungkin terpaku dengan kata map. Map itu adalah peta dan peta itu biasanya cuma satu halaman. Gitu, makanya dibuat satu halaman gitu kan. Oke, Iya. Oke, walaupun tetap janggal sih. Makanya Tetap janggal sih. Gak tahu sih. Gak tahu lah. Oke lah. Speechless coy. Iya sama gue juga, menurut gue ya udah sih emang malah menunjukkan ketidakprofesionalan federasi aja dengan tiba-tiba hadirnya roadmap ini yang memang menjawab tuntutan dari kemarin kan Ultras Garuda gitu kan, pengen roadmap di upload gitu, dan beberapa media juga kan mendesak roadmapnya mana termasuk Pandit. Cuman ya nggak kayak gitu kan, kita udah kasih ini. Kalau kita kan ngasih contoh, malah itu roadmap yang benar kayak gimana kita kasih contoh. Yaudah kita kasih contoh lagi nanti. Oke kita kasih contoh ya dari roadmap yang 3 halaman itu ya. Kita breakdown nanti. Oke, kita breakdown ya. Coba ya nanti ya. Nah kalian tunggu ya nanti tuh di sosial media Pandit Football. Jangan lupa di follow ya. Kalau menurut kalian gimana? Ini roadmap atau bukan? Komen di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya.